Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya ini jadwal pelaksanaan dan tahapan seleksi ya. Kita tahu bahwa untuk pengumuman seleksi tanggal 20 Desember sampai dengan 3 Januari, kemudian pendaftarannya tanggal 21 sampai 6 Januari. Pendaftaran sudah kita buka. Nah, nanti kita mau cek juga ini apakah sudah ada yang daftar di Kementerian Agama itu. Rasa-rasanya sudah ada yang daftar gitu. Satset gerak cepat lah gitu, untuk mendaftar di Kementerian Agama. Tapi mudah-mudahan tidak salah dokumen yang diunggah. Jadi mulai 21 Desember tadi malam sampai dengan 6 Januari. Pak, kapan verifikasi administrasi dimulai? Verifikasi administrasi dimulai insya Allah mulai tanggal 24. Ya, mulai tanggal 24 atau hari Sabtu yang akan datang. Seperti itu, ini baru kita mulai verifikasi administrasi. Kenapa Pak kok nggak langsung aja? Ya BKN-nya baru dibukanya di tanggal 24 Desember 2022 gitu ya. Sehingga hari ini dan besok Bapak Ibu bisa kemudian mendapatkan akun, username, dan password untuk masing-masing satuan kerjanya. Kemudian selanjutnya ada seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi administrasi ini 12 sampai 15 Januari. Ini ada yang japri, Pak ini kapan sih kita liburnya gitu ya. Ya inilah liburnya gitu. Jadi dengan seperti ini ya inilah liburnya gitu ya. Masa sanggah, kemudian jawab sanggah, dan pengumuman pasca sanggah. Ini pengumuman final ya, tanggal 26 sampai dengan 28 Januari 2023. Ini sudah para pelamar yang akan mengikuti seleksi kompetensi. Selanjutnya, pemilihan titik lokasi. Ini bukan titik lokasi chat IPMB ya. Kalau chat IPMB sudah selesai, untuk pemilihannya segera akan kita umumkan lokasinya di mana, tapi ini pemilihan titik lokasi dan pencetakan kartu peserta ini tentu untuk P3K gitu ya, sehingga kemudian di Telegram kita gunakan hashtag ya IPMB atau P3K supaya memudahkan dalam menginventarisir pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti itu. Kemudian penarikan data final 23-24 Februari, penjadwalan seleksi kompetensi 25 sampai dengan 1 Maret, pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi 2-7 Maret, pelaksanaan seleksi kompetensi 10 Maret sampai dengan 3 April. Yang jadi pertanyaan, Pak, ini seleksi kompetensinya kan menggunakan CAT, Pak. Ini apakah kita lakukan mandiri atau bersama dengan BKN? Mandiri. Untuk seleksi kompetensinya kita akan gunakan mandiri. Kementerian Agama dengan besar seperti ini dan infrastruktur yang memadai sangat mungkin mengadakan secara mandiri. Kenapa? Karena kalau kemudian kita tidak mandiri, kita akan bergantung jadwalnya, waktunya, dan seterusnya, sehingga dilakukan dengan fasilitas mandiri. Walaupun seleksi kompetensinya dengan CAT BKN, tapi kita menggunakan fasilitas mandiri. Dan juga ada seleksi untuk pelaksanaan tes moderasi beragama ya, yang nilainya 40% sebagaimana sudah ditetapkan persetujuannya oleh Kementerian PAN dan RB. Selanjutnya pelaksanaan kompetensi tambahan, ini yang moderasi beragama. Selanjutnya pengolahan nilai seleksi kompetensi. Nah ini tentu nanti by digital semuanya bersama dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Agama. Selanjutnya pengumuman kelulusan, ini tanggal 9 sampai dengan 11 April, masa sanggah, jawab sanggah, pengumuman kelulusan pasca sanggah, pengisian DRH NIP 3K, dan terakhir usul penetapan NIP 3K. Targetnya 1 Juli 2023 P3K Kementerian Agama telah resmi diangkat menjadi calon P3K Kementerian Agama. Bedanya dengan CPNS, kalau CPNS itu butuh waktu 1 tahun untuk masa percobaan. Kalau P3K, SK calon P3K adalah syarat untuk usul penetapan NIP 3K. Sehingga 1 Juli 2023 kita sudah mendapatkan P3K, status kepegawaian bagi pegawai-pegawai di Kementerian Agama. Masih ada yang bertanya, Pak, apakah kemudian tidak diangkat langsung? Tidak ada, semuanya mengikuti seleksi, Pak. Jadi kalau ada yang menyampaikan diangkat langsung tuh hoax, Pak. Ya. Jadi kalau ada yang menyampaikan diangkat langsung itu adalah hoax. Semua calon aparatur sipil negara wajib mengikuti seleksi pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Selanjutnya,
Tahapan seleksi, ini seleksi administrasi ya, jadi ada tahapannya seleksi administrasi yang nanti Bapak Ibu akan lakukan 2 hari ke depan dengan mencocokkan antara dokumen persyaratan dengan dokumen yang diunggah oleh pelamar. Kemudian pemilihan formasi, seleksi kompetensi CAT BKN dengan bobot nilai 60%. Selanjutnya tes moderasi beragama berbasis CAT, jadi tidak lagi wawancara nih Bapak Ibu, gitu ya. Kalau sebelumnya kan kita menggunakan mekanisme wawancara, tapi sekarang kita menggunakan mekanisme CAT. Jadi moderasi beragama pun juga digunakan CAT. Tapi bukan hanya calon ASN aja yang CAT, Bapak Ibu termasuk kami pun akan di CAT tanggal 27 Desember besok gitu ya. Jadi sama-sama kita merasakan CAT. Jangan-jangan ada juga PNS Kementerian Agama yang belum pernah mencoba CAT gitu ya. Jadi nanti akan dicatatkan juga di tanggal 27 Desember. Tapi ini CAT untuk calon ASN. Selanjutnya Mas. Nah ini secara umum gitu ya sistem seleksi kita. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara persyaratan administrasi dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam laman sscisn.bkn.go.id. Jadi ini kami rasa Bapak Ibu sudah terbiasa ya, atau yang masih baru bergabung dengan admin CASN. Jadi pelaksanaan seleksi administrasi semuanya berbasis digital, semuanya berbasis dokumen digital, tidak ada dokumen fisik. Ya, sehingga harus betul-betul hati-hati dan teliti gitu ya, karena persoalan seleksi administrasi ini bisa panjang. Mas Aulia itu sampai hafal tuh kantinnya ombudsman di sebelah mana gitu. Jadi karena sering bolak-balik dipanggil ombudsman ya, jadinya sampai hafal itu kantinnya sebelah mana gitu ya. Soto ayam ya Mas ya. Iya, jadi mohon hati-hati sekali Bapak Ibu dalam seleksi administrasi dan dipastikan betul. Jadi memang betul-betul harus siap. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diumumkan sesuai dengan ketentuan. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk menyanggah hasil seleksi administrasi pada masa sanggah. Namun pada masa sanggah bukan untuk memperbaharui dokumen. Ya, bukan untuk memperbaharui dokumen, tapi untuk menyanggah apabila memang terdapat kekeliruan oleh panitia seleksi di satuan kerja. Selanjutnya, seluruh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta untuk mengikuti tahap seleksi kompetensi. Kelulusan seleksi kompetensi didasarkan pada hasil seleksi kompetensi yang diatur sesuai ketentuan undang-undang, ada passing grade-nya. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi diumumkan sesuai dengan ketentuan. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak lulus, dapat diberikan kesempatan untuk menyanggah, gitu ya. Nah, sanggahan ini pun juga terkait dengan proses ataupun pelaksanaan di seleksi kompetensinya. Tapi bukan untuk, Pak, saya minta diulang dong seleksi kompetensinya, ya tidak bisa. Bukan seperti itu. Seluruh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dapat mengajukan usul penetapan nomor induk sesuai dengan ketentuan. Kami rasa Bapak Ibu yang sudah melaksanakan seleksi P3K di tahun 2021 yang lalu rasanya sudah memiliki pengalaman untuk melaksanakan usul penetapan NI P3K ini gitu ya. Mudah-mudahan lebih baik di tahun ini karena memang jumlah formasi Kemenak kalau 2021 itu formasinya hanya 9.642 untuk P3K-nya, dan yang dinyatakan lulus 7.381. Tapi di 2022 ini luar biasa, BKN juga mewanti-wanti kepada kami gitu ya Pak. Ini banyak sekali Pak, formasinya ini rahasianya apa? Rahasianya doa dari umat gitu ya. Sehingga formasi Kementerian Agama dapat setengah dari formasi nasional. Ini luar biasa ini perjuangannya Pak Karobak ya.